Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku yang di rumah, mungkin yang di rumah temannya, atau mungkin sedang di rumah keluarganya. Apa kabar? Semoga kalian, anak-anakku, kemudian Pak Guru selalu diberi nikmat sehat walafiat ya, agar kita dalam melaksanakan kegiatan di keseharian kita dapat berjalan secara maksimal. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk berdoa ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Dan untuk doa hari ini akan Pak Guru pimpin. Oke? Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga doa yang kita panjatkan dapat menjadi penghantar pembelajaran hari ini agar berjalan semaksimal mungkin. Sebelum kita belajar juga Pak Guru ingin mengajak kalian untuk bersyukur nih. Kita membiasakan sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun, ketika setelah bangun tidur, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena kita manusia seringkali lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, ribuan nikmat dan bahkan jutaan nikmat yang tanpa kita sadari kita tidak pernah bersyukur. Nah, maka dari itu mulai sekarang mari atau Bapak mengajak kalian, ayo kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, mulai dari Pak Guru nih, Pak Guru ingin bersyukur hari ini. Pak Guru bersyukur hari ini bisa datang ke sekolah. Kemudian juga Pak Guru bersyukur hari ini bisa tatap muka dengan kalian anak-anakku walaupun melalui video ini. Nah, sekarang gantian nih, kalian coba bersyukur satu hal, minimal satu hal yang ingin kalian syukuri, yang kalian dapatkan hari ini ya. Coba kalian bersyukur di dalam hati satu hal. Bapak kasih waktu, Bapak beri waktu 5 detik ya, mulai dari sekarang. Oke, sudah? Pastikan kalian sudah bersyukur ya. Terserah, bebas mau bersyukur terkait hal apapun, bebas. Pak, saya ingin bersyukur hari ini saya bangun pagi. Bagus. Kemudian, Pak, saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan Pak Guru melalui video. Keren, itu juga bagus, keren dan baik. Oke. Ada lagi mungkin Pak Guru, saya bersyukur hari ini saya sudah mencuci pakaian saya sendiri. Wah, itu bagus sekali. Oke. Ada yang lain mungkin Pak Guru, saya hari ini bersyukur bisa didampingi ibu saya belajar. Wah, itu keren sekali. Ya kan, jarang-jarang kan belajar didampingi ibu, dan mungkin hal yang istimewa atau spesial bagi kalian ya, belajar bareng ibu atau ayah mungkin, atau kakak mungkin, atau adik, atau yang lain-lain. Atau mungkin ada yang belajar secara bersama-sama, berkelompok, nggak apa-apa. Oke, itu juga hal yang patut kita syukuri. Nah, untuk presensi hari ini atau absensi atau daftar kehadirannya, Bapak minta kalian berikan komentar di kolom bawah ya. Ini kan ada video. Nah, di bawahnya itu ada kolom komentar. Silakan kalian tulis. Nah, Pak Guru contohkan di sini. Ada contoh nama, kemudian diberi kelas dan tulis hadir. Misalkan nama Aldi, kelas 3B dan hadir ya. Presensi ini atau daftar kehadiran ini akan Bapak gunakan sebagai tanda bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran hari ini. Oke? Nah, are you ready? Yes, I am ready. Ya, pastinya kalian hari ini ketika membuka video ini harusnya sudah siap untuk belajar. Nah, untuk
melanjutkan proses pembelajaran, Bapak minta tolong nih kalian siapkan alat tulisnya. Bagi kalian yang mungkin sekarang hanya memegang HP, stop dulu videonya, kemudian ambil ballpoint, kemudian buku temanya jangan lupa disiapkan. Oke, setelah kalian menyiapkan ini, kemudian buka buku tema halaman 21. Sudah? Oke, kalau sudah, kita hari ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari di kelas terkait tema 6 energi dan perubahannya di subtema 1 pembelajaran 5 sumber energi. Oke, sebelumnya juga Pak Guru sudah menyampaikan seperti angin, kemudian udara, kemudian satu lagi apa? Matahari. Ya. Beberapa hal tersebut menjadi sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya matahari. Kita juga tidak bisa hidup tanpa adanya angin, kemudian air atau yang lain-lain yang nantinya kita juga akan pelajari sumber-sumber energi selanjutnya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama Bapak bacakan dan dengarkan ya, pahami. Yang pertama, dengan bermain peran siswa mampu mengidentifikasi informasi tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Jadi nanti ada sebuah cerita yang Bapak bacakan dan kalian perhatikan dan simak baik-baik. Oke? Kemudian yang kedua, dengan mengidentifikasi informasi pada teks percakapan, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak teks percakapan informasi, siswa mampu mengidentifikasi istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Yang keempat, dengan mengidentifikasi istilah yang berkaitan dengan sumber energi, siswa mampu menyusun informasi tentang sumber energi dengan kalimat efektif yang benar. Jadi nanti kita belajar secara bersama-sama membuat kalimat ya. Kemudian nomor 5, dengan diskusi kelompok, siswa mampu memberikan contoh perilaku menghemat BBM atau bahan bakar minyak dengan tepat. Nomor 6, dengan menyampaikan hasil diskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman menunjukkan perilaku menghemat energi dengan tepat. Nomor 7, dengan contoh soal, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan menit. Jadi kita akan mempelajari satuan waktu lagi ya, yang sebelumnya kita juga sudah sempat pelajari, namun kita akan bahas lagi di pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, Pak Guru ada cerita, coba kalian simak ya, lihat, dengarkan secara baik-baik. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, siapa dari kalian yang mungkin ketika naik angkot, naik motor, naik bis, atau naik kendaraan lain, kendaraan yang kalian tumpangi itu mogok? Siapa? Pak Guru pernah naik sebuah angkot, tiba-tiba angkotnya mogok atau berhenti di tengah jalan, nggak bisa jalan. Nah, begitu juga ini terjadi kepada Siti dan ibunya. Ketika angkotnya mogok, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakap itu artinya ngobrol ya, ngobrol santai antara Siti dan ibu. Nah, kita simak percakapan mereka. Siti bertanya kepada ibunya, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Kemudian ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti bertanya lagi, "Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu?" Ibu menjawab, "Benar Nak,
bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Siti bertanya lagi, bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Ibu menjawab, bahan bakar minyak atau disingkat BBM berasal dari fosil hewan. Nah, fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti bertanya lagi, berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Ibu menjawab, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti bertanya lagi, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Ibu menjawab, oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Nah, jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Siti bertanya lagi, lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Ibu menjawab, betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Siti bertanya lagi, oh begitu ya Bu? Ibu menjawab, iya nak, wah kita sudah sampai, ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Oke, dari percakapan di atas kalian telah memahami isinya, dan sekarang mari kita kerjakan tugas-tugas berikut secara bersama-sama ya. Kalian siapkan buku tulisnya ya. Nomor 1, tuliskan paling sedikit 3 hal yang terkait sumber energi. Apa saja ayo? 3 hal. Ada yang bisa? Bapak kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Oke, sudah selesai. Yuk kita bahas nomor 1. Jawabannya tepat adalah yang pertama, bensin sumber energi mobil ya. Karena tadi kan diceritakan bahwasanya BBM itu menjadi bahan bakar atau sumber energi mobil. Mobil bisa berjalan karena diisi bensin atau bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Itu informasi yang kedua dari percakapan yang tadi kita bahas antara Ibu dan Siti. Kemudian yang ketiga, BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Oke, itu yang ketiga. Pak, saya jawabannya berbeda. Tidak apa-apa. Yang penting jawaban kalian sesuai dengan percakapan antara Siti dan Ibu tadi membahas apa saja. Oke? Nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Yang pertama ada fosil, kemudian BBM, mogok, bensin, dan energi. Yuk kita membuat kalimat secara bersama-sama. Pak Guru beri waktu 1 menit. Ayo, tulis di buku tulis kalian. Oke, waktunya sudah habis. Kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama adalah fosil. Kata fosil kita buat kalimat. Contohnya, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan energi. Kemudian kalimat yang kedua atau kata yang kedua, BBM, kita jadikan kalimat. Contohnya adalah BBM berupa bensin digunakan untuk menghidupkan kendaraan bermotor, ya. Kemudian kata mogok kita jadikan kalimat lagi. Motor ayah mogok karena kehabisan bensin. Kemudian kata yang berikutnya bensin. Bensin adalah salah satu hasil olahan minyak bumi. Kemudian kata yang terakhir adalah energi. BBM menghasilkan energi untuk menyalakan mesin, ya. Itu jawaban kalimatnya, atau dari kata-kata ini kita buat menjadi kalimat.
Jawaban kalian bebas ya, yang penting ada kata fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Baik, berhubung kalian belajar di rumah masing-masing, coba kita diskusikan. Kalian boleh berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian atau siapapun yang ada di sekeliling kalian. Coba cara menghemat energi berupa BBM itu apa saja sih kira-kira? Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ya. Boleh ditulis di buku tulis kalian, boleh juga di buku tema kalian ya. Di buku tema ada di halaman 22. Oke, Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Ayo kerjakan. Oke, waktunya sudah selesai. Ayo, ada yang bisa menjawab cara menghemat energi yang berupa BBM? Pastinya sudah ya, sudah ditulis. Oke, nomor 1 kita bahas. Jawaban yang tepat adalah cara menghemat yang pertama adalah menggunakan kendaraan umum saat berpergian ya. Jadi lebih baik kita menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena untuk menghemat energi, semakin sedikit kendaraan yang kita pakai, maka otomatis energi atau yang berupa BBM ini akan sedikit pula yang dipakai. Jadi itu menghemat. Kemudian yang nomor 2, menggunakan kendaraan seperlunya saja ya. Jadi kalau kalian di rumah punya mobil, kalian punya motor, gunakanlah kendaraan itu seperlunya saja ya. Jika tidak perlu, maka tidak digunakan atau tidak perlu digunakan. Oke, nomor 3, segera mematikan kompor setelah selesai memasak. Yang nomor 4, berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian tidak jauh ya. Itu juga cara menghemat energi. Yang nomor 5, menggunakan kompor yang hemat energi. Pak, saya jawabannya berbeda. Boleh nggak? Boleh ya. Bisa dilihat di bacaan atau kalian bisa berpikir yang ada di lingkungan kalian. Cara menghemat energi itu apa sih? Kita bisa ngapain agar energi yang kita gunakan setiap harinya itu bisa hemat. Oke? Kemudian kita lanjutkan. Ayo mengamati. Sesampainya di rumah ya. Tadi kan Siti sudah ngobrol bincang-bincang atau bercakap-cakap. Nah, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11 ya. Lihat gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Nih, ini pukul 11 ya. Jarum pendek terletak pada angka 11. Nih angka 11. Ini kan jarum pendek. Jadi jam itu kan jam yang ada di rumah kalian, di rumah Pak Guru, di sekolah. Itu ada yang namanya jarum pendek. Ini yang disebut jarum pendek ini. Dan ada yang namanya jarum panjang. Membedakannya gimana? Ya ukurannya. Kalau misalkan jarum pendek berarti dia ukurannya pendek. Tapi kalau jarum panjang dia ukurannya panjang atau lebih panjang daripada jarum ini. Paham ya? Nah, kita kembali. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Kenapa? Karena jarum pendek menunjukkan ke angka 11 dan jarum panjang terletak di angka 12. Oke? 15 menit kemudian Siti makan siang.
Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Lihat gambar berikut. Jadi tadi kan kalau misalkan pukul 11 kan jarum pendeknya di angka 11 tepat. Terus jarum panjangnya di angka 12. Nah, jika pukul 11.15 jarum panjangnya berada di angka 12. Jika pukul 11.15 jarum panjangnya berada di angka 3. Kenapa? Karena satu lompatan dari angka 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya 5, 6 dan sampai 12 lagi. Satu loncatan itu nilainya 5 menit. Jadi kalau misalkan pukul 11 jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya biar nilainya 15, maka loncatnya berapa kali? Tinggal dihitung. Satu loncatan itu nilainya 5 menit. Jadi 12 ke 1 5 menit. 1 ke 2 itu 5 menit, berarti udah 10. 2 ke 3 berarti tambah 5 lagi. 10 tambah 5 berarti 15. Jadi jika jam 11 lebih 15 menit jarum panjangnya di angka 3. Oke, jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3 ya. Pahami, jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 3. Itu pukul 11.15. Kemudian 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30 nih. Geser 15 menit lagi. Tadi kan pukul 11 lebih 15 di angka 3. Nah, kita geser lagi nih. Kan tadi satu loncatan 5 menit. Agar menjadi 30 karena yang di sini ditanyakan adalah 11.30, maka kita hitung lagi dari angka 12 jarum panjangnya. Loncat satu kali dari sini ke sini 5 menit. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 ditambah 5 20, 20 ditambah 5 25, sehingga 25 ditambah 5 jadinya 30. Jadi 11.30 itu jarum pendeknya berada di tengah-tengah ya, antara 11 dan 12, dan jarum panjangnya itu di angka 6 karena tadi yang sudah Bapak jelaskan setiap loncatan itu nilainya 5 menit. Jadi kalau misalkan 11.30 itu ketemunya di angka 6. Nih, jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12 di sini berarti. Jarum panjang terletak pada angka 6 ya. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama ya, kalian dengan Pak Guru. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut. Nah, kita disuruh untuk memberikan jarum jamnya. Sekarang pukul 7 misalkan. Nah, tadi kalau misalkan pukul 7 tepat atau pukul 11 tepat atau pukul 10 tepat atau 6 tepat, pukul 3 tepat, pukul 1 tepat, pasti jarum panjang di angka berapa? Di angka 12. Nih, Bapak gambarkan. Di angka 12 tepat. Nah, jarum pendeknya di angka 7. Oke. Ya, ini pukul 7. Kemudian yang nomor 2, 7.20. Tadi kalau di sini kan 7 tepat nih di sini. Ya. Sekarang 7.20. Kalau 7.20 tadi kan loncatan dari angka 12 ke 1 itu kan 5 menit. Kalau 20 berarti kita hitung bersama-sama. 12 ke 1 5, 1 ke 2 tambah 5 berarti 10 ditambah 5 berarti 15 ditambah 5 berarti 20. Nah, ketemu. Berarti pukul 7 lebih 20 menit, jarum pendeknya sedikit melebihi 7, angka 7, dan jarum panjangnya di angka 4. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan ke 6.40. Jika 6.40 maka jarum pendek di angka 6
atau lebih sedikit di antara 6 dan 7. 6 ini jarum pendeknya. Nah, kalau 40 kita hitung lagi nih. Satu loncatan itu kan tadi 5 menit. Nah, kalau 40 berarti di angka berapa kita hitung? 1 berarti 5, 10, 15, 20, 25, kemudian 30, 35, 40. Berarti jarum panjangnya ada di angka 8. Oke. Ini pukul 6 lebih 40 menit. Sekarang nomor 4. Pukul 9 lebih 15 menit. Jarum pendeknya di angka 9 lebih sedikit karena lebih ya. Sorry, ini agak susah. Oke. 9 ini di sini ya. Lebih sedikit. 9 lebih 15 menit kita hitung. Tadi satu loncatan 5 menit ya, biar poinnya itu 15, biar angkanya 15. Hitung 5, 10, 15, berarti jarum panjangnya di angka 3. Oke, paham ya? Lanjut nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita kerjakan, kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya untuk latihan. Ini nanti bisa dicatat di buku tulis kalian dan dikerjakan untuk latihan membuat jarum pendek dan jarum panjang dengan acuan, dengan patokan soal yang tersedia dari nomor 5 sampai nomor 10. Oke, kita lanjutkan. Kita harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam, pukul 00 sampai pukul 12. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Maksudnya tengah malam pukul 12 malam lebih 1 detik sampai pukul 12 siang. Itu namanya tengah malam sampai tengah hari. Paham ya? Kemudian setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang ya. Kalau 13 itu 1 siang. Kemudian dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihat gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang ya. Ini jarum panjangnya, ini jarum pendeknya. Gambar di samping menunjukkan pukul 14, jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Ini jarum pendeknya di angka 2, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Jadi kalau misalkan setelah pukul 12 siang, kita sebut angka 1 ini 13 ya. 2 itu 14, 3 itu 15, kemudian 4 itu 16, 5 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai pukul 24. Jadi kalau ada pertanyaan pukul 22 berarti pukul berapa? Ya 10 malam. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan pukul 14 kalau misalkan ada pertanyaan pukul 16 berarti pukul 4 sore. Karena tadi dibagi menjadi 2 ya waktunya. Kalau misalkan jam atau pukul 12 malam lebih 1 detik itu jamnya normal, angkanya kita baca 1, 2, 3, 4 sampai 12 siang. Nah setelah 12 siang lebih 1 detik itu kita sebut sebagai, kalau sudah melewati di sini atau jarum pendeknya sudah di angka 1, bukan lagi pukul 1 tapi kita sebut sebagai pukul 13, 14, 15, 16 sampai 12. Paham ya? Bukan 12. 24. Bapak ulangi ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Oke, pukul 25 tidak ada ya. Jangan diteruskan. Karena waktu itu satu harinya ada 24 jam. Pukul 1 sampai pukul 12, pukul 13 sampai pukul 24. Oke, kita lanjutkan. Siti bangun tidur pukul 05, lalu kemudian Siti mandi, ibadah, melakukan persiapan berangkat ke sekolah.
kegiatan itu berlangsung selama 1 jam ya. Jadi Siti mandi, ibadah, kemudian persiapan berangkat sekolah itu selama 1 jam. Artinya kalau misalkan bangunnya jam 5 ditambah 1 jam berarti pukul 6 Siti sudah siap berangkat ke sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah berapa? 1 jam. Dari pukul 6 ke 7 ya. 7 kurangi 6 kan jadinya 1. Jadi lama yang waktu yang digunakan Siti pergi ke sekolah adalah 1 jam. Nah, sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Nomor 1, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar berapa jam? Caranya gimana? Caranya adalah pukul 12 dikurangi pukul 7. Jawabannya berapa? Ada yang bisa? Coba hitung. 12 dikurangi 7. Ayo. Iya, jawabannya adalah 5 jam ya. 12 dikurangi 7. 12 kurangi 7 kan berapa? 5. Nah, untuk nomor 2, pukul 15 sama dengan pukul berapa? Jawabannya berapa? Pukul 15 sama dengan pukul titik-titik. Tadi di sini. Nih. Tadi kan kalau misalkan lebih dari 12 siang pukul 13. Nah, kalau misalkan pukul 15 berarti berapa? Jawabannya. Kita hitung bersama-sama. 13, 14, 15 berarti pukul 3. Jawabannya 3 ya. Untuk nomor 3, 4, 5 coba kalian pindahkan di buku tulis, ditulis dan dikerjakan untuk latihan kalian. Paham ya? Itulah materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui WhatsApp Pak Guru ya. Kemudian ada tugas lagi, Bapak minta tolong di buku tema halaman 25 uji pembelajaran 5, coba kalian kerjakan nomor 1 sampai 15 dan setelah dikerjakan difoto dan dikirim melalui WhatsApp Pak Guru ya. Bapak ulangi, yang dikirim dan difoto dulu baru dikirim melalui WhatsApp adalah uji pembelajaran 5 di buku tema kalian halaman 25 nomor 1 sampai 15 ya. Setelah kalian melihat video ini, setelah mempelajarinya, kalian kerjakan di buku tema, kemudian difoto dan dikirim melalui grup bukan grup WhatsApp, tapi melalui WhatsApp Pak Guru secara pribadi ya, jangan di grup. Oke, terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan walaupun secara sederhana, tapi Pak Guru sudah semaksimal mungkin agar kalian dapat memahami apa yang Pak Guru sampaikan untuk bekal kalian belajar di rumah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.